Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah Ekonomi Internasional. Apa? Dari apa ini? Mata kuliah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul jenis-jenis uang dari mata kuliah ekonomi moneter. Tapi sebelum dahulu, nama saya Nurul Huda Handayani dengan NIM 21050111147. Selanjutnya ada Susan Ruth Aprilia Tambunan dengan NIM 210501133. Lalu ada Nerisa Pasca Arfiana Harepa dengan NIM 210501164. Lalu yang terakhir ada Mustika Febrianti Silalahi dengan NIM 210501163. Baiklah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu menurut bahan pembuatannya. Yang pertama yaitu ada uang logam. Jenis uang ini dibuat dari bahan logam emas atau perak, bentuknya mudah dikenali, nilainya tinggi dan stabil, tahan lama, dan dapat dibagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Lalu yang kedua ada uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan standarisasi baku. Biasanya pada uang kertas ini dapat ditemukan bahan gambar dan cap khusus. Dan uang ini juga tidak bisa dicuci karena bisa mengurangi fungsi dari nilai uang tersebut. Lalu bagaimana yang mengeluarkannya akan dijelaskan oleh Susan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan menurut lembaga yang mengeluarkan. Menurut lembaga yang mengeluarkan, itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu uang kartal. Pengertian dari uang kartal ialah alat bayar yang sah dan digunakan dalam transaksi sehari-hari seperti uang yang kita gunakan sekarang. Uang kartal itu yang artinya uang kertas dan logam. Yang perbedaan uang kartal dari uang giral itu, kalau uang kartal alat pembayarannya itu sah dan wajib diterima oleh masyarakat umum. Yang kedua itu dia berupa logam dan kertas. Yang ketiga agak rumit jika menyimpan dalam jumlah yang banyak. Yang keempat kurang aman karena resiko kehilangan besar. Yang kedua itu uang giral. Pengertian dari uang giral yaitu uang yang berupa simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Misalnya cek, giro, biliet, kartu kredit, wesel. Tetapi uang ini tidak ada dalam bentuk nyata, tetapi tetap bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kalau perbedaan dari uang kartal, uang giral itu yang pertama diterima secara umum dalam masyarakat, yang kedua berupa koran-koran seperti cek, giro, dan lain-lain. Yang selanjutnya lebih mudah dan praktis. Yang terakhir lebih aman karena resiko kehilangan kecil. Bila hilang bisa dilaporkan ke bank-bank di mana kita menyimpan uang. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya uang menurut nilainya yang akan dijelaskan oleh Nerisa. Baik, terima kasih. Uang menurut nilainya ada dua jenis, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah uang yang memiliki nilai bahan dan nilai nominal yang sama. Misalnya nominal uang yang tertera sama dengan nilai bahan dan proses pembuatan dari uang ini. Contohnya saja dengan uang logam. Uang logam yang terbuat dari logam adalah jenis uang yang memiliki nilai bahan yang sama dengan yang tertulis di nominal uang logam tersebut. Dan uang tanda adalah uang yang nilai bahan dan nominalnya berbeda. Contohnya, untuk membuat suatu
uang yang senilai 2.000, biaya yang diperlukan adalah 1.000. Tentu sangat berbeda. Kembali ke moderator. Baiklah, ada standar moneter yang akan dijelaskan oleh Mustika. Standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang, termasuk peraturan tentang ciri atau sifat uang, pengaturan jumlah yang beredar, dan fasilitas seluruh bank. Standar moneter yang dimaksud adalah uang sebagai uang kertas maupun sebagai uang logam. Baiklah, selanjutnya standar barang dan standar logam yang akan dijelaskan kembali oleh Narisa. Baik, standar barang adalah sistem moneter di mana nilai uang dijamin sama dengan berat tertentu barang. Misalnya ialah emas atau perak. Lalu kedua adalah standar logam atau metallic standard. Metallic standard ini adalah penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan, berupa emas atau perak. Salah satu cirinya adalah bahwa setiap orang bebas menempa mata uang melalui pemerintah dan bebas pula untuk meleburnya. Kembali ke moderator. Baiklah, ada standar emas yang akan dijelaskan oleh Susan. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu standar emas. Standar emas adalah suatu sistem moneter yang mana unit kegiatan ekonomi menggunakan standar jumlah emas yang ada. 3 jenis gold standard yang biasanya digunakan, yaitu exchange, bullion, and species. Terima kasih. Baiklah, yang terakhir ada paper money yang akan dijelaskan oleh Mustika. Baik, selanjutnya paper money atau uang kertas, yaitu mata uang kertas resmi suatu negara dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi barang dan jasa. Baiklah, ini ada peta konsepnya tentang jenis-jenis uang, menurut bahan pembuatannya, menurut lembaga yang mengeluarkan, dan menurut nilainya. Terus ini yang tentang standar moneter. Baiklah, sekian hasil presentasi kami pada hari ini. Maaf jika ada kekurangan kata atau dalam mempresentasikannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.